Assalamualaikum teman-teman. Saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan mengenai anomali air. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafiza Fazira dan teman-teman saya bernama Halimatus Syadiah, Rara Afifah Siregar, dan Kori Afifah Tampu-Bolon. Teman-teman pasti bertanya, apa itu anomali air? Anomali air dapat diartikan sebagai sifat zat yang dialami oleh udara. Sebagian besar zat, baik padat, cair maupun gas, akan menguap jika dipanaskan dan jika terlebih lagi akan menyusut. Akan tetapi, kondisi ini tidak berlaku untuk air. Air memiliki sifat anomali yang unik, yaitu ketika air dingin sampai mencapai suhu 4 derajat Celcius, maka densitasnya mencapai nilai maksimum. Namun, setelah itu densitasnya mulai menurun seiring dengan peningkatan suhu. Yang kedua, Sifat anomali air. Sifat anomali air merujuk pada sifat-sifat unik yang dimiliki oleh air, terutama dalam hal densitas, panas kapasitas, dan tekanan uap. Beberapa sifat anomali air yang paling umum yaitu densitas, panas kapasitas, tekanan uap, dan konduktivitas termal. baiklah materi selanjutnya itu ada penyimpangan pada air atau anomali air. Umumnya ketika kita merebus atau memanaskan air, maka yang terjadi adalah volume air tersebut akan bertambah. Tetapi ketika air dipanaskan pada suhu antara 0 sampai 4 derajat Celcius, sifat air akan mengalami penyimpangan atau yang disebut dengan anomali. Air yang dipanaskan pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius tersebut tidak akan memuai, tetapi sebaliknya, volume air akan menyusut. Hal tersebut dapat terjadi karena tepat pada suhu 4 derajat Celcius, volume air berada pada titik terkecil yang menyebabkan massa jenis air berada pada titik terbesar. Jika air terus dipanaskan, mulai dari suhu 4 derajat Celcius, maka volumenya akan bertambah. Baik, materi selanjutnya yaitu fenomena fisika anomali air, di mana ketika air danau atau sungai bersuhu di atas 4 derajat Celcius dan mulai mendingin karena bersentuhan dengan udara dingin di atasnya. Air di permukaan tenggelam ini karena memiliki massa jenis yang lebih besar. Air yang tenggelam ini digantikan oleh air yang lebih hangat di bawahnya, di mana proses ini berlangsung terus sampai suhunya mencapai 4 derajat Celcius. Ketika suhu permukaan danau turun menjadi kurang dari 4 derajat Celcius, massa jenis air di permukaan lebih kecil daripada massa jenis air di bawahnya. Akibatnya, aliran air ke dasar danau berhenti. Air di permukaan danau akan tetap terjaga lebih dingin dibandingkan dengan air di bawahnya. Ketika air di permukaan membeku, es terapung karena massa jenis es lebih kecil daripada massa jenis air. Air di dasar danau tetap 4 derajat Celcius sampai hampir seluruh air membeku. Selanjutnya yaitu rumus anomali air. Karena jet cair hanya memiliki muai volume atau tidak memiliki muai panjang dan muai luas, maka jet cair ini hanya memiliki koefisien muai volume atau yang sering kita sebut dengan gamma, di mana rumus besarnya muai volume yaitu V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Kemudian rumus pertambahan volumenya yaitu delta V sama dengan gamma dikali V dikali delta T, yaitu dengan keterangan M-nya itu sama dengan massa jet cair dengan satuan kilogram, kemudian Rho0-nya itu massa jenis mula-mula dengan satuan kilogram per meter pangkat 3, kemudian V0-nya itu volume mula-mula dengan satuan meter pangkat 3, dan V-nya itu volume akhir dengan satuan meter pangkat 3 atau liter. Dan terakhir gamma yaitu koefisien muai volume dengan satuan derajat Celcius. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang dampak anomali air terhadap kehidupan manusia. Adapun dampak positif anomali air yang pertama yaitu anomali air berdampak positif terhadap pengaruh pada lingkungan hidup. Sifat anomali air berperan penting dalam keberlangsungan ekosistem air. Saat air dingin, ia akan mengalami pengembangan
sehingga air permukaan akan menjadi lebih ringan dan naik ke atas. Dampak positif anomali air yang kedua yaitu anomali air berdampak positif terhadap transportasi dan pengiriman barang. Contohnya, saat air dingin yang lebih padat daripada air hangat membuat air dapat membantu mengapungkan kapal dan barang yang diangkutnya sehingga proses transportasi dan pengiriman barang berjalan dengan lancar. Dampak positif anomali air yang selanjutnya yaitu anomali air juga berdampak positif terhadap industri dan teknologi. Sifat anomali air juga berpengaruh dalam banyak bidang industri dan teknologi. Contohnya dalam industri petrokimia. Sifat anomali air memungkinkan air dapat berperan sebagai pelarut yang baik untuk banyak senyawa organik. Selanjutnya, anomali air juga dapat berdampak positif terhadap kesehatan manusia. Sifat anomali air membuat es menjadi lebih ringan daripada air, sehingga es mengapung di permukaan air. Hal ini penting dalam situasi darurat seperti ketika orang terjebak di bawah es. Selain dampak positif, juga terdapat dampak negatif anomali air. Adapun dampak negatif anomali air yaitu yang pertama terhadap bencana alam. Sifat anomali air dapat memicu bencana alam seperti banjir dan longsor. Air dingin yang lebih padat daripada air hangat dapat menyebabkan air larut dan air sungai bergerak secara vertikal, dan juga dapat menimbulkan gelombang yang sangat tinggi. Selanjutnya, dampak negatif anomali air yang kedua yaitu terhadap perubahan iklim. Sifat anomali air juga dapat mempengaruhi perubahan iklim. Contohnya pada saat kenaikan suhu air akibat pemanasan global. Hal tersebut dapat mempercepat proses pelepasan gas-gas rumah kaca yang disimpan di dalam es dan sedimen di dasar laut. Anomali air juga dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, terutama pada saat konsumsi air dingin secara berlebihan dapat menyebabkan pusing dan sakit pada kepala. Demikianlah penjelasan anomali air yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.